Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus dari Korea, di mana para pelaku adalah para siswi yang ikut ngelecehin temennya dengan cara yang gak terbayangkan. Semoga kasus ini bisa mengingatkan para orang tua untuk lebih menjaga anaknya, terutama yang masih sekolah. Yuk masuk ke ceritanya. Kasus siswi SMA Kim Hee yang dikubur beton. Pada jam 2 siang tanggal 15 Maret 2014, seorang gadis 15 tahun bermarga Yun tiba-tiba kabur dari rumah. Saat itu dia baru masuk SMA. Kenapa dia bisa kabur? Jadi, 10 hari sebelum kabur dari rumah, Yun berkenalan dengan Kim, seorang pria 24 tahun lewat Messenger. Udah 10 hari itu mereka chatan. Kim lalu ngajak untuk ketemuan. Yun yang masih naif mau aja diajak ketemu. Setelah ketemu, Kim ngenalin 6 orang lagi ke Yun, 3 gadis seusianya yang bermarga Heo, Yang, dan Jeong, dan 3 orang umur 20-an yang bermarga Heo dan 2 bermarga Lee. Jadi Yun kabur dari rumah karena ikut kelompok ini. Kemana mereka pergi? Mereka ngajak Yun ke sebuah motel di Busan. Awalnya Yun ngerasa aman bareng mereka, soalnya kan ada 3 gadis seusia Yun. Tapi setelah sampai di motel itu, situasinya menjadi buruk. Tiba-tiba Kim ini memaksa Yun untuk jadi PSK dan dibayar oleh bapak-bapak hidung belang, walaupun uangnya tetap diambil kelompok siluman itu. Karena diintimidasi nih, Yun gak punya pilihan selain ngelakuin apa yang mereka suruh. Karena Yun gak pulang ke rumah, ayah Yun ini ngelapor ke polisi kalau putrinya itu kabur dari rumah. Setelah dapat uang dari hasil kerja Yun yang jadi PSK, Kim nyuruh Yun untuk pulang sebentar untuk ngasih tahu keluarganya kalau dia baik-baik aja. Tapi Yun gak boleh ngaku kalau mereka ini maksa Yun jadi PSK. Maka diantar pulanglah Yun ini. Pas sampai di rumah, ayah Yun nanya, "Kamu kemana?" Yun nangis dan nyeritain secara rinci kalau Yun udah dipaksa jadi PSK dan hanya dikasih makan sehari sekali. Yun juga bilang kalau para penculik akan datang lagi untuk membawa Yun kalau Yun ngasih tahu siapapun yang sebenarnya. Ketika ayahnya mendengar itu, bukannya langsung lapor ke polisi. Ayahnya yang adalah Kristen yang taat ngajak Yun untuk berdoa dulu di gereja. Besok harinya, Yun dan ayahnya menghadiri kebaktian, tapi mereka nggak bareng. Karena di gereja itu ruangan dipisahin antara orang dewasa dan yang belum. Setelah kebaktian selesai, ayah Yun keluar dan menyadari putrinya udah nggak ada. Ayah Yun langsung lapor ke polisi. Polisi lalu mencari Yun, tapi udah 20 hari, Yun belum ketemu. Coba aja pas Yun ini bilang ke ayahnya tuh langsung aja lapor ke polisi. Mungkin nasib yang mengerikan nggak akan pernah terjadi ke Yun. Selagi polisi nyariin Yun, Yun ini mengalami penyiksaan yang nggak terbayangkan. Selama 20 hari itu, Kim dan kelompoknya ini maksa Yun untuk jadi PSK. Dan Yun harus ngelayani 4-8 orang dalam sehari. Pada tanggal 4 April jam setengah 11 malam, Yun buka Facebook pakai laptop Kim. Tapi ketahuan, sehingga Kim dan kelompoknya mukulin Yun. Saat itu Kim khawatir kalau Yun udah ngirim lokasi mereka lewat Facebook. Maka kelompok itu bergantian jagain Yun. Seiring berjalannya waktu, serangan dan pelecehan terhadap Yun semakin parah. Mereka nuangin 2 botol soju ke dalam mangkuk, dicampur dengan kuah mie, lalu memaksa Yun meminumnya sampai habis. Bisa nggak kalian bayangin rasanya tuh gimana? 2 botol soju campur kuah mie. Mau muntah kan? Dan ketika Yun ini muntah, mereka ini memaksa Yun itu untuk menjilati muntahannya dan memakannya. Setelah itu, Yun ini dipaksa untuk berkelahi dengan pria-pria di situ satu persatu. Kalau Yun menang, dia ini diizinin keluar. Tapi gimana Yun ini mau menang ya? Udah keadaannya tuh kayak gitu. Dan dia harus ngelawan cowok lagi. Cewek musuh cowok. Jadi ya Yun dihajar habis-habisan. Gak hanya pakai tangan, Yun dilemparin pakai kipas angin dan barang-barang lain. Dalam siksaan itu Yun minta air minum. Tebak apa yang mereka lakuin? Mereka ngerebus air dan nuangin air panas itu ke tangan dan kaki Yun. Setiap kali Yun bilang, "Saya ingin pulang," Yun disuruh skot jam 100 kali. Mereka juga ngasih soal perkalian ke Yun, sedangkan Yun ini udah setengah sadar. Pastinya Yun gak bisa jawab kan, dihajar lagi lah si Yun ini. Pada jam 10 malam tanggal 9 April, Kim, Lee, dan Jeong membawa Yun dengan mobil. Rencananya mereka mau ngajak Yun jalan-jalan keliling kota tanpa tujuan. Yun duduk di belakang. Di perjalanan, mereka nanya ke Yun, "Yun, jika kamu mati, siapa yang ingin kamu bawa bersamamu?" Yun menjawab, "Lee." Lee yang dimaksud Yun itu adalah salah satu dari penculik itu yang lagi nyetir.
Lucu banget. Keren banget si Yun ini. Walaupun situasinya udah kayak gitu, tapi Yun ini masih berani ngeledek mereka loh. Marah dong si Lee ini. Lee lalu berhenti dan mukulin Yun. Salah satu dari 3 orang yang bawa Yun ini kan Jeong. Dia adalah gadis seusia Yun. Jeong juga ikut marah. Jeong lalu keluar mobil dan ngambil batu trotoar lalu dipukulin tuh Yun. Padahal mereka seumuran, sama-sama cewek lagi. Emang dajjal sih orang-orang ini. Karena serangan-serangan itu, Yun pingsan dan meninggal. Karena takut, mereka mengendarai mobil ke Gyeongsangnam. Mereka berhenti di jalan sepi, mereka nuangin bensin ke wajah Yun lalu membakarnya. Harapan mereka agar mayat Yun gak dikenalin. Pada tanggal 11 April, Hyo dan Lee membuang mayat Yun di sebuah lahan kosong di Gyeongsangnam. Mereka menggali lubang pakai sekop lalu mengubur Yun. Tapi kelompok itu masih khawatir kalau mayat Yun ini akhirnya bisa ditemuin. Sehingga mereka balik lagi ke lokasi mayat Yun dan menggalinya lagi. Jam 2 pagi pada tanggal 14 April, mereka membawa mayat Yun ke sebuah bukit beberapa kilometer dari lokasi pertama. Mereka nguburin Yun lagi dan nuangin semen ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa menit, mereka menutupinya dengan tanah. Di atasnya mereka nambahin batu dan rumput. Beberapa hari kemudian, seorang pria berusia 47 tahun, kita sebut aja nih orang ini nih sebagai Karyo. Nah, si Karyo ini ngubungin salah satu gadis yang bermarga Jeong di kelompok Kim. Karyo bilang mau ngasih uang ke Jeong asal Jeong mau berhubungan badan sama Karyo. Jeong setuju dan nyuruh Karyo ke sebuah motel yang adalah markas Kim. Pas sampai di depan motel, Karyo ngubungin Jeong. Aku udah di luar. Jeong bilang, sini masuk mobil hitam di belakangmu. Karyo masuk dan Kim langsung membekap Karyo. Ada 5 orang tuh di dalam mobil. Karyo, Kim, dan komplotannya. Di dalam mobil itu, Karyo ini diambil harta bendanya. Diikat Karyo ini. Gak hanya dipukulin habis-habisan tuh si Karyo, tapi mereka juga gunain korek dan puntung rokok untuk membakar kulitnya. Semua itu dilakuin agar mereka ini bisa dapat sandi kartu kredit Karyo. Tapi Karyo keduluan meninggal karena luka-lukanya. Mereka ninggalin mayat Karyo di dalam mobil. Mobilnya juga ditinggal di situ. Mereka ini pulang jalan kaki. 3 hari kemudian, Kim dan komplotannya ditangkap oleh polisi karena kasus pembunuhan Karyo. Salah mereka sendiri ninggalin mayat di mobil mereka sendiri. Kelacaklah sama polisi. Polisi meriksa Kim dan teman-temannya. Polisi dapat fakta kalau 3 gadis muda di kelompok Kim juga dipaksa jadi PSK. Karena kasusnya mirip, polisi curiga kalau Kim ada hubungannya dengan hilangnya Yun. Polisi nanya ke 3 gadis itu tentang Yun. Mereka jawab, kami nggak tahu apa-apa. Sebenarnya kasus Yun ini udah hampir gak terungkap. Polisi mengira kalau Kim dan komplotannya ini hanya membunuh Pak Karyo aja. Tapi 2 hari kemudian ayah Yun nih datang dan ngelapor ke polisi kalau Kim dan komplotannya inilah yang telah menculik anaknya. Dari mana ayahnya tahu? Ayahnya dan polisi udah nyari Yun nih selama sebulan, tapi gak ada petunjuk apapun. Sampai pada tanggal 18 April, ayah Yun nih kangen banget sama Yun. Ayah Yun pengen ngeliat foto-foto putrinya di Facebook. Pas buka Facebook ada satu pesan di inboxnya. Ternyata itu adalah pesan dari Yun pakai Facebook milik Kim yang berisi permintaan tolong dari Yun. Yun nyebutin semua detail penculiknya termasuk nama dan ciri-cirinya. Yun juga bagiin lokasi penculiknya. Setelah membaca pesan itu, ayah Yun langsung ngelapor ke polisi. Kalian ingat kan tadi saya bilang kalau Yun ini sempat buka Facebook pakai laptopnya Kim. Ternyata dia nih masih sempat ngirim pesan ke Facebook ayahnya dan menghapus kotak masuk di inboxnya Kim. Polisi lalu menggeledah kamar motel yang adalah markas kelompok Kim. Di situ polisi nemuin kartu pelajar Yun. Jenazah Yun dikeluarkan dan dikebumikan secara layak. Gimana pengadilan memutus kasus itu? 3 gadis di bawah umur dijatuhi hukuman 6-9 tahun, lalu Kim dan 3 pria lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Semoga kasus ini bisa menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih peka dalam menjaga anaknya. Dan kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah.